untuk tanamannya tetap bisa aman. Ini bisa disaksikan ya. Untuk cabenya ini mantep banget. Jadi untuk bobot tavi ini rekomen lah menurut saya. Ini kita bisa saksikan ya dari bawah ini. Dari bawah ini masih full cabai semua. Untuk jumlah tonase sudah masuk di 1,659 kilo atau sekitar 1 ton lebih 6 kuintal ya. Total jumlah tanaman yaitu ada di 2.500 lubang tanam ya teman-teman. Jadi kita tanamnya sistem satu baris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Cabai TV ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman tani cabai di seluruh Indonesia juga sehat, diberikan kelancaran dan puasanya tetap lancar ya tentunya. Oke, tani cabai seluruh Indonesia, hari ini saya akan mengupdate lagi untuk perkembangan cabai rawit bobot tavi ya. Dimana untuk bobot tavi ini yang saya tanam di bulan awal Oktober. Jadi untuk usianya sekarang sudah masuk di 6 bulan ya. Jadi akan kita review sampai sekarang ke petikan ke-35 ini sudah dapat berapa kilogram saja ya tonasenya. Terus ikuti untuk video pada hari ini. Jadi untuk cabai bobot tavi ini ya, total jumlah tanaman yaitu ada di 2.500 lubang tanam ya teman-teman. Jadi kita tanamnya sistem satu baris ya, satu lubang tanam itu kita kasih 2 pohon. Jadi alhamdulillah sampai saat ini untuk cabai bobot tavi ini sudah petik sampai 35 kali dan bisa disaksikan teman-teman untuk performanya masih sehat ya, dari layu, dari patek juga masih aman. Jadi kita tanamnya sistem satu baris ya, akan kita perlihatkan untuk sistem jaraknya ya. Nah seperti ini, satu baris di tengah ya, satu baris di tengah. Terus untuk jarak tanam itu dari lubang yang satu ke lubang yang sana itu 50 cm. Terus untuk itu yang tengah itu untuk lubang pemupukan ya. Jadi seperti ini ya. Nah seperti itu. Terus yang selanjutnya ya, untuk rekapitulasi atau tonase ya cabai bobot tavi dari total jumlah lubang 2.500 lubang itu dapat berapa sih? Jadi total ini kemarin sudah kita total ya, untuk jumlah tonase sudah masuk di 1,659 kilo atau sekitar 1 ton lebih 6 kuintal ya. Jadi ini memang benar-benar kita catat ya dari awal. Jadi ini saya ke sawah sambil bawa kepean ya, bawa kepean ini catatan ya. Nah ini dari petikan pertama ini dimulai di tanggal 21 bulan Desember ya. Petikan pertama dapat 1 kilo, kedua 4 kilo, ini ke bawah ya. Nah, ada tanggal-tanggalnya. Ini ke 29, terus kita buka lagi yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya ini ke 17, 18, 19, 20 ya. Nah, ini pokoknya kalau di total sudah masuk di 35 kali pemetikan ya. Alhamdulillah untuk totalnya sudah 1
1 ton lebih 659 kilo. Untuk uangnya udah dapat sekian dari total 2.500 lubang tanaman ya. Jadi dengan menerapkan sistem tanam yaitu 1 lajur baris di tengah ya, alhamdulillah bisa menekan untuk tingkat layu, tingkat patek, terus tingkat bercak ya, alhamdulillah. Jadi kelebihannya apa? Saya juga akan membahas kelebihan tanam sistem 1 baris di tengah ya. Kelebihannya itu ya, untuk pupuknya jadi lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Soalnya kita kan pemupukan hanya di tengah ya, hanya di tengah bedengan. Jadi bisa menghemat pupuk ya, hanya di tengah sini, tengah bedengan. Jadi tidak 2 ya, bisa menghemat pupuk dan pupuknya itu tidak terbuang sia-sia ya. Pupuknya bisa terserap semua, tidak ada yang tumpah ke jalur yang bawah. Biasanya kalau di pinggir itu kadang ada yang tumpah kena air hujan ya. Itu yang pertama. Terus keuntungan yang kedua itu untuk buah yang bagian dalam sana itu bisa jadi semua. Jadi kena sinar matahari, jadi buahnya bisa lebih maksimal ya, seperti itu. Nah, jadi kalau memang dihitung secara jumlah luasan lahan itu memang gimana ya, agak eman-eman kalau istilahnya orang Jawa. Cuman kalau kita tanamnya nanti jatuhnya di musim penghujan seperti ini, nah itu kita tidak rugi, soalnya pertumbuhannya bisa maksimal ya, pertumbuhan bisa maksimal, tingkat serangan jamurnya juga tidak banyak, kita dalam melakukan penyeperian juga mudah ya. Jadi itu buat teman-teman ya, ini bisa buat pelajaran kita semua. Jadi besok kalau tanam di bulan September, Oktober itu disarankan kita mending tanam 1 baris. Nah, itu biar kita tingkat serangan jamur dan tingkat serangan patek itu biar bisa minim. Soalnya nanti kalau tanaman yang bulan 8, bulan 9 itu nanti jatuhnya di musim penghujan ekstrim ya. Jadi biar tetap terkena sinar cahaya matahari, terus untuk tanamannya tetap bisa aman. Ini bisa disaksikan ya, untuk cabenya ini mantep banget. Jadi untuk bobot tavi ini rekomen lah menurut saya. Ini kita bisa saksikan ya, dari bawah ini, masih full cabai semua. Terus ini ke atas juga cabai semua, ini cabai bobot tavi. Nah, jadi gimana teman-teman? Besok kalau tanam teman-teman tim yang 1 baris atau 2 baris, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi kelebihan dari sistem 1 baris seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa dijadikan referensi ya buat teman-teman yang besok rencana mau tanam cabai ya. Jadi untuk hamparan cabai bobot tavi seperti ini ya, silahkan kalau yang mau main ke rumah saya boleh, ada di Durenan, Tembarak, Temanggung, Jawa Tengah. Nanti bisa sharing-sharing secara gratis ya tentang perawatan tanaman cabai rawit. Jadi alhamdulillah ini ya, untuk pokoknya kelebihannya kalau tanam tipe tavi 1 baris itu tingkat jamurnya bisa minim lah teman-teman. Ini bisa disaksikan ya, untuk daun atas aman dari bercak ya, daun atas aman dari bercak. Untuk bakal bunga juga banyak ya, bakal bunga banyak, produktivitasnya tinggi ya. Ini kita sambil ngevlog jalan-jalan ya. Ini yang buah bawah ya, jadi tipenya rawit merunduk ya, rawit merunduk. Ini yang buah atas ya, ini buah atas ini. Jadi buah atas masih full cabai ya. Nah, dan kelebihan bobot tavi apa? Kalau saat harga bagus itu pemetikannya bisa dipercepat ya, bisa dipercepat.
Ini saya melakukan pemetikan bobot tapi ini ya, selang 1 hari ya, jeda 1 hari. Jadi dalam seminggu itu bisa petik 3-4 kali ya, untuk cabai bobot tapi ini ya. Nih untuk cabenya seperti ini ya teman-teman. Nah ini, itu yang atas, ini yang produksi bawah ya, produksi bawah ya. Jadi untuk bobot tapi ini saya tanam di MDPL 550 MDPL ya, di lereng Gunung Sumbing ya. Jadi dataran menengah, masuknya di dataran menengah. Jadi insya Allah lah ini untuk per lubang tanam, kalau untuk mengejar 1 kilo bisa lah, bisa disaksikan saja. Ini 1 lubang tanam sudah masuk di setengah kilo lebih ya, setengah kilo lebih. Untuk posisi cabenya masih seperti ini tuh ya, kalau disaksikan buahnya dari bawah itu masih full, atas masih full juga ya. Nah itu, ini kita sambil ngevlog jalan-jalan ya. Jadi bagi teman-teman yang suka tipe RM ya, tahan virus, ini bobot tapi approve, rekomend ya. Tani cabai udah tanam di Temanggung ya. Nah ini, jadi untuk figur tanamannya itu gagah ya, gagah. Nah itu gagah, daunnya sehat, bakal bunganya banyak ya, tuh seperti itu ya. Nah ini, jadi udah setengah tahun, umurnya udah setengah tahun ya. Nah ini cabenya seperti ini. Jadi yang penting irigasi juga harus diperhatikan ya, jalur irigasi, jalur air, agar air tidak menyumbat ya, agar tidak tergenang seperti itu. Oke teman-teman tani cabai, cukup sekian untuk update di bobot tapi ya pada hari ini. Salam sukses buat tani cabai seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.